Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Honda Jazz merupakan hatchback legendaris sekaligus yang terlaris pada masanya. Mobil ini memiliki kekuatan branding yang begitu kuat sehingga banyak orang memandang sebelah mata rival-rival di kelasnya. Tapi meskipun dikatakan yang terbaik di kelasnya, kenyataannya nggak semua hal yang ditawarkan oleh mobil ini terbaik. Oleh sebab itu, ikuti video ini sampai habis karena kami akan membagikan 7 hal yang perlu kalian ketahui sebelum memiliki sebuah Honda Jazz. Hal pertama yang harus kalian ketahui dan sekaligus menjadi keunggulan Jazz yang sudah ada sejak generasi awalnya adalah pemanfaatan ruang kabin yang bagus alias lega. Nah, kita lihat sini. Kalau kita ngomongin lega, itu kita lebih condong ke baris 2 karena untuk membawa penumpang, mobil-mobil di kelasnya cenderung tidak selega Honda Jazz. Headroom. Kalian bisa lihat sendiri kan, dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Baleno, Yaris ataupun Mazda 2, Honda Jazz ini memang memiliki kabin baris 2 yang masih bisa dibilang lega gitu. Padahal dia kategorinya small hatchback. Tapi ketika kita membawa penumpang full, tentunya yang paling memberikan kenyamanan ya masih Honda Jazz. Belum lagi kita membahas fitur andalannya yang tidak dimiliki di rival-rivalnya, yaitu Ultra Seat. Tapi itu akan kita bahas di hal kedua. Dan hal kedua yang kalian harus ketahui sebelum memiliki sebuah Jazz adalah kepraktisannya yang fantastis. Nah, Honda itu adalah pabrikan mobil yang nggak cuma terkenal karena pemanfaatan kabin yang bagus untuk penumpang sehingga lega, tapi ternyata dia juga mendesain mobil-mobil mereka itu sangat praktis. Contoh aja, di baris depan ini kita sudah memiliki satu kompartemen sebelah sini, laci penyimpanan, satu konsol box di sini, satu di depan sini, 2 tempat penyimpanan di masing-masing pintu, dan 2 cup holder plus satu lagi cup holder di sini. Jadi totalnya di depan sini aja baris 1 kita punya 5 kompartemen penyimpanan ditambah 3 buah cup holder. Lalu ketika kita pindah baris 2, kita masih menemukan tempat penyimpanan 2 di masing-masing pintu dan 2 kantung di jok depan sini. Jadi kalau kita total dari baris 1, di Jazz ini ada 9 tempat penyimpanan dan 3 cup holder. Lantas apakah angka itu impresif? Oh, jelas sangat impresif. Karena kalau kita bandingkan, tidak ada pesaingnya meskipun itu Baleno, Mazda 2, ataupun Yaris yang memiliki jumlah kompartemen dan cup holder sebanyak Honda Jazz. Terus kalau ada yang nanya, emang dengan jumlah kompartemen atau cup holder sebanyak itu kepake bang? Oh, jelas kepake banget. Apalagi cup holder yang di depan AC itu bisa menjaga suhu tetap dingin. Menurut kami, mobil-mobil small hatchback ini ditujukan ke segmen yang memiliki mobilitas tinggi untuk kerja atau sebagai mobil sehari-hari. Oleh karena itu, semakin banyak tempat penyimpanan atau cup holder, tentunya akan membuat pengalaman berkendara menjadi lebih praktis. Jadi menurut kami, jumlah banyaknya kompartemen ini bukan fitur gimmick, tapi memang fitur yang sangat membantu kalian nantinya. Berita baiknya lagi, kepraktisan Jazz itu nggak berhenti sampai di situ. Katakanlah di situasi yang jarang, mungkin kalian harus bawa papan selancar, pot tanaman, atau bawa road bike sekalipun jika kalian memang hobi road bike ya. Jazz punya fitur yang namanya Ultra Seat. Dengan fitur Ultra Seat, jok belakang Jazz bisa dikonfigurasi sesuai keperluan kita. Misalnya, kita sedang ingin membawa barang yang panjang, jok bisa dilipat rata lantai sampai ke depan sehingga memberikan ruang yang cukup. Atau ketika kita ingin membawa barang yang besar, kita bisa melipat jok baris kedua hingga memberikan ruang yang cukup untuk menampung sebuah road bike pada baris kedua. Tentunya kepraktisan yang dimiliki Honda Jazz ini menurut kami tidak tertandingi di kelasnya. Tapi kabar baiknya adalah kita tidak akan berhenti di sini. Oleh karena itu, kita akan menjalankan mobil ini untuk mencari tahu hal-hal selanjutnya. Dan hal ketiga yang perlu kalian ketahui sebelum membeli sebuah Jazz adalah dia memiliki karakter handling yang super seru. Gimana rasanya? Yuk kita coba. Oke. Dia set tuh kan, set tajam ya pengendaliannya, set tuh mau pindah-pindah jalur, set langsung. Jadi bermanuver kita pede abis bawa mobil ini, bener-bener tajam, setirnya enak gitu, kita nurut langsung, kita dikit aja dia belok langsung, balik tajam gitu kan. Nah, memang banyak orang yang menilai kalau handling dari Jazz ini tuh
responsif, gesit, dan juga mantap pengendaliannya ya. Makanya nggak heran banyak yang prefer mobil ini dibandingkan rival-rivalnya kalau bicara handling, karena memang membuat rasa berkendara mobil itu jadi jauh lebih seru. Dan fun fact-nya, memang kalau kita lihat ajang-ajang balap nasional ya, seperti Indonesia Touring Car Race di Sentul, itu kemarin Honda Jazz juga menempati podium 1, mengalahkan Yaris dari tim Toyota Racing Indonesia. Dan waktu itu Honda Jazz itu dipilih oleh pembalap senior Indonesia, yaitu Alvin Bahar, yang udah berkali-kali lah dia menang perlombaan mobil di acara mana-mana. Dan untuk yang kelas mobil ini dia memilih Jazz dan memang menang, mendapatkan podium nomor 1. Selain itu juga Honda Jazz, kalian tahu lah, ini adalah mobil balapnya Fitra Eri juga sebelum dia pindah ke City Hatchback. Jadi memang handling Jazz ini, kalau banyak orang yang bilang enak, lebih enak dari pesaingnya, itu memang udah jelas sangat-sangat betul gitu loh, karena memang udah terbukti. Nggak cuma untuk pengendalian harian aja dia berasa lebih enak, sampai di track balap pun mobilnya memang membuktikan performa handlingnya itu mantap gitu loh. Jadi nggak heran kalau dibandingkan rival-rivalnya, handling Jazz ini adalah salah satu hal yang membuat pengemudinya yang ada di balik pengemudi itu bahagia gitu, karena rasa nyetirnya ini jadi lebih asik. Dan hal keempat yang akan membuat pemilik Jazz ini senyum dikit adalah ketika kita membahas soal konsumsi bahan bakarnya atau betapa iritnya mesin mobil ini. Nah, kita udah muter-muter nih. Memang sih kita belum jauh, tapi kita udah berapa kali itu ngetes Jazz di Formula Motor TV dan kita mendapat angka itu kurang lebih ya 15 lah, 15 ini bisa kalau kalian emang boros atau kena macet gitu mungkin ya terburuknya bisa 13, tapi kalau jalanan nggak terlalu macet dan kaki kalian juga bukan kaki yang boros, kaki kalian sekolah, itu kita dapat lah rata-rata 15 pasti dapat lah, atau bisa lebih bahkan kalau memang jalanan lancar gitu dalam kota. Kalau luar kota tentu bisa meningkat. Nah, apakah angka ini irit 15? Irit, tentu irit ya. 15 itu irit. Tapi apakah yang paling irit? Sayangnya enggak. Jadi jika kita lihat rivalnya Honda Jazz ini di Indonesia ada 3 ya. Ada Yaris, ada Mazda 2, dan ada Suzuki Baleno. Ternyata dari dalam kelas ini yang paling irit tetaplah dipegang oleh Baleno. Perbedaannya cukup signifikan. Kami juga pernah coba Suzuki Baleno. Kami tampilkan aja datanya di sini perbandingan. Ini 4 mobil ini kami udah coba semua di Formula Motor TV. Dan memang yang paling irit yaitu si Baleno. Ya berita buruknya dia bukan yang paling irit, tapi berita baiknya Honda Jazz ini masih lebih irit dibandingkan Toyota Yaris dan Mazda 2 yang bisa oke lah membuat kita senyum sedikit gitu. Kalau tadi kita baru senyum dikit karena efisiensinya Jazz ini masih kalah dengan Baleno, sekarang kita bahas hal selanjutnya yang buat senyum kita semakin lebar, yaitu performa mesinnya. Tenang aja, kalau tadi Jazz juara 2, kalau soal performa mesin, Jazz itu juara 1. Dan ini bukan cuma opini kami pribadi, tapi ini fakta. Nah, kalian tahu sendiri kan, tadi pas kita bahas handling, mobil ini banyak dipilih oleh pembalap-pembalap nasional. Nah, itu bukan tanpa sebab, karena di atas kertas, Honda membekali Jazz dengan mesin andalan mereka, yaitu mesin 1500 cc berkode L15. Di mana mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 120 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 145 Nm pada putaran 4600 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Dibandingkan rival-rivalnya, semburan tenaga dari mesin Jazz sudah jelas melebihi tenaga dan torsi yang dimiliki oleh Toyota Yaris, Mazda 2, dan Suzuki Baleno. Nah, dengan mengetahui data ini, kita sekarang jadi tahu Jazz itu bukan cuman hatchback yang paling bertenaga di kelasnya, tapi dia juga bertenaga sekaligus irit. Gak heran kalau Honda Jazz ini bisa menjadi salah satu hatchback legendaris di Indonesia dengan berbagai keunggulannya ini. Dan hal ke-6 yang perlu kalian ketahui sebelum membeli sebuah Honda Jazz adalah karena fitur keselamatannya. Dan hal ini bukanlah sebuah hal yang bisa dibanggakan dari Honda Jazz. Kenapa itu? Mari kita lihat. Nah, Honda Jazz ini dilengkapi fitur keselamatan 2 buah airbag, pengereman sudah lengkap, ABS, EBD, dan brake assist-nya juga sudah ada. Side impact beam sudah ada, ISOFIX, rangka G-Con Plus Ace khas Honda untuk meredam benturan. Lalu ada juga pengereman disc brake depan aja, belakang masih tromol. Dan untuk parking sensor dan parking kamera sudah terpasang pada mobil ini.
Nah, yang jadi permasalahan adalah sebenarnya kelengkapan fitur keselamatan Honda Jazz ini nggak buruk. Dia mendapatkan rating bintang keselamatan itu bintang 4 dari SNNCAP. Hanya saja, jika kita bandingkan dengan rival abadinya Yaris, Toyota Yaris STRD itu tipe sama-sama tertinggi yang di showroom kami sekarang itu punya 7 airbag. Ada sih memang Yaris STRD yang punya 3 airbag, tapi tetap aja lebih banyak jumlahnya daripada Honda Jazz yang cuman punya 2. Lalu, zaman sekarang nih, yang hatchback katanya terbaik pada masanya, pengeremannya yang belakang itu masih pakai tromol. Kalau kita lihat Yaris lagi-lagi atau even Mazda 2, itu depan belakang sudah pakai disc brake. Jadi dari jumlah airbag dan pengereman, Honda Jazz ini kalah dibandingkan rival-rivalnya. Nah, jadi kalau kita lihat hatchback yang katanya terbaik pada masanya ini, kalau diajak bicara soal fitur keselamatan, ternyata juga bukan yang terbaik gitu loh, karena dia masih kalah dibanding rival-rivalnya. Ya sebenarnya juga nggak jelek, kalau dapat bintang 4 di SNNCAP itu udah bagus, cuman ya nggak lebih bagus daripada rivalnya. Nah, walaupun fitur keselamatannya tidak atau kurang bisa dibanggakan gitu, tapi setidaknya hal ketujuh yang kita bisa ketahui dari Honda Jazz ini adalah fitur kehiburannya itu yang sudah oke kalau kita bilangnya. Apa aja itu? Mari kita lihat. Honda Jazz sudah dilengkapi dengan LED daytime running light, smart entry, start stop engine, audio steering switch, cruise control, pedal shift, MID, electric retract mirror, AC digital, head unit model floating, dan ultra seat. Nah, kalau boleh jujur, menurut kami fitur hiburan yang diberikan Honda di mobil Jazz ini sebenarnya udah cukup oke. Dan udah bisa dibilang bahkan lebih dari cukup untuk mobil hatchback harian pada zamannya. Ya memang sih kalau bicara akan lebih asik kalau sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, wireless charging. Tapi ya memang fitur-fitur tersebut belum ngetren pada zamannya sih Jazz ini ya, tahun 2017 yang kami lagi pakai. Ya, jadi wajar aja belum ada fitur-fitur tersebut. Tapi menurut kami yang paling jadi highlight untuk fitur hiburan di Honda Jazz ini adalah adanya pedal shift dan cruise control yang sulit kita temukan di mobil-mobil rivalnya. Kalau soal inovasi memang Honda harus diacung jempol ya, diakui lah hebatnya mereka. Karena kalau untuk pedal shift ini, Honda Jazz adalah mobil pertama di kelasnya yang punya fitur yang diadaptasi dari mobil Formula One ini. Dan udah ada semenjak Jazz generasi sebelum yang GK5, di saat kompetitornya belum ada. Jadi fitur-fitur inovatif yang seperti ini tuh membuat rasa berkendara bisa jadi lebih seru dan tidak membosankan dibandingkan mobil-mobil lain yang belum ada fitur-fitur seperti ini gitu loh. Jadi itu dia friends, 7 hal yang harus kalian ketahui sebelum memiliki sebuah Honda Jazz RS GK5. Jika kalian masih punya pertanyaan seputar mobil ini, silahkan tulis di kolom komentar. Atau juga bisa langsung hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor. Buat kalian yang pengen lihat update showroom kami, kalian juga bisa follow TikTok kami di username yang sama. Dan buat kalian yang pengen lihat stok kami, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com. Atau juga bisa follow TikTok kedua kami, yaitu @stokformulamotor. Oke friends, kayak segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami dengan cara subscribe channel kami. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.